Ya, jadi pada tanggal 13 Januari itu berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Dan kita tahu penelitiannya kan 7 hari itu untuk menentukan lengkap dan tidak lengkap. Berarti tanggal 20. Anda tahu nggak? Ketika kita ke Polda Metro Jaya press conference untuk memprotes pelimpahan tersebut yang kita anggap tidak profesional, yang terjadi apa? Pada tanggal 14 kami diundang ahli dan saksi kami untuk diperiksa pada tanggal 20 Januari. Anda bisa bayangkan, 1 hari baru berkas itu dilimpahkan, tiba-tiba tanggal 14 penyidik mengundang ahli dan saksi kami. Kan berarti tidak profesional. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kemudian jaksa mengatakan berkasnya lengkap misalnya, ya kan, dalam 7 hari itu? Apakah saksi dan ahli itu nggak ada gunanya lagi? Nah, ini menunjukkan bahwa, ya kan, dalam hati mereka sendiri udah tahu kalau ini nggak profesional. Coba saya tanya Pak Rianto, Pak, apakah proses itu sebenarnya boleh? Sebentar sedikit saja dari Pak Rianto sebagai bukan soal boleh apa tidak, Anda pakai logika saja. Oke. Kalau seandainya dikatakan lengkap, lalu buat apa saksi dan ahli diperiksa tapi kita lagi? mau tahu sebenarnya proses di sistem yang Saya mau menjawab cuma gini aja ya, istilah profesional sama tidak itu ya. Yang bisa mengatakan orang tidak profesional itu atau profesional itu adalah orang yang profesional. Tapi kalau orang yang nggak ngerti ilmu ya dia bisa mengatakan itu nggak profesional karena dia nggak ngerti ilmunya itu. Gitu. Tapi tadi Pak Refli mengatakan secara logika gitu, bahwa itu terlihat tidak profesional. Karena praktek yang praktek pendidikannya apa Pak? Nggak usah tanya. Bapak pendidikannya apa Pak? Oke. Nggak usah tanya. Makanya kita kalau cari saling Anda bingung. mengatakan tidak profesional, Iya. Bapak pendidikannya Anda apa? mengatakan profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak pernah menjadi penyidik nggak? Iya, Bapak Nggak kenal. pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang. Katanya penyidik profesional dan netral. Tapi berkas dikirim hari ini, saksi dipanggil lagi besok. Kalau itu profesional, berarti sejak awal memang tahu berkasnya belum siap. Ratusan saksi, puluhan ahli, ratusan barang bukti. Jaksa tetap bilang belum lengkap. Lalu tersangka ditetapkan pakai keyakinan apa? Pendapat ahli diperlakukan seperti kejahatan, pasal berat diturunkan, ancaman belasan tahun disiapkan. Katanya bukan kriminalisasi, hanya kebetulan hukum terlihat sangat protektif pada satu nama. Dan ketika dikritik, jawabannya simpel. Yang boleh menilai profesional cuma sesama profesional. Sisanya disuruh percaya saja. Kenapa Bukan, Bapak kalau Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara. Ini baru berarti berapa hukum tahun pidana. dihukum? Bagaimana bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the time. Oke. Hah? Anda martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Oke. Tetapi Apa? jangan di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Oke, Saya bisa Menghina Kenapa apa? saya minta pendapat Saya Anda? membukakan bukti Baik, bahwa dulu, Anda tahan. penasihat Saya Kapolri penasihat kan? ahli Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan dulu. Kapolri apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Bang, kita Fungsi kita saya minta adalah menerangkan pencerahan. pada rakyat. Bukan, Oke. Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat Silakan, Oke, video-video Anda baik, Anda. Pak Refli, provokator. Pak Refli Hah? boleh sebentar dulu? Iya kan? Kalau Saya Anda mau nuduh minta- saya gitu, saya mau boleh minta menuduh Anda pendapat kok. dari Pak Ya, Firman. tuduh Oke, apa? kita tahan Anda Itu mau dulu. nuduh Anda apa saya? provokator, Kita tahan Mau dulu, nuduh Bang apa? Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda Ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda yang Ilmu membohongi Anda. rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Refli, Kita mau- Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan pidana. Anda. Dengan Oke. jabatan Anda memalukan. Baik, Bawa kita nama fokus penasihat ke ahli Anda Kapolri. memalukan sebagai pakar. Bapak, Anda Abang, memalukan. Kita fokus ke kasusnya dulu. Saya mau dengar Institusi dari Bang Firman. Polri Bapak, di bawah apa Anda pendapat memalukan. Debat memanas bukan soal hukum, tapi soal posisi berdiri. Refli Harun mempertanyakan profesionalisme penyidik, Arianto membalas dengan mempertanyakan kapasitas Refli karena ia hanya ahli hukum tata negara. Logikanya sederhana, yang boleh menilai penyidikan hanya mantan penyidik. Publik cukup percaya. Ketika netralitas dipertanyakan, Refli melempar pertanyaan yang tak pernah dijawab tuntas. Arianto bicara sebagai analis independen atau juru bicara penyidik, bahkan Jokowi. Disitulah hukum berhenti diperdebatkan dan keberpihakan mulai terbaca. Don't trust somebody who says trust me. Oke. Jadi jangan percaya dengan orang yang mengatakan percayalah pada saya, ya. Atau saya jujur misalnya. So Jadi how begini, you are going to trust then? dilihat dari tingkah lakunya dong. Oke, Ya kan? baik. Konsistensinya dong dan lain Oke. sebagainya. Track recordnya dong, ya kan?
apakah dia transparan atau tidak. Nah, jadi begini, kalau kita lihat ya, saya setuju. Ini kasus ini sebenarnya enteng kalau dibawa pada ranah yang on the right track, ya kan? Tidak akan diproses kasus seperti ini, karena kita menghargai bahwa kalau ini dikatakan pencemaran nama baik, maka itu batal karena ini untuk kepentingan publik. Ini public interest sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP, dan sudah ada putusan KIP juga ijazah ini. Kalau ini adalah ujaran kebencian, nggak masuk juga. Kalau ini fitnah, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan status ijazah itu. Tetapi karena ini politicking, maka masuklah pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman sampai 8 dan 12 tahun penjara. Lalu tiba-tiba pakai klaster 1 dan klaster 2. Semua klaster 2, Roy Rismontiva, itu dikenakan pasal yang sama. Padahal kan perbuatan mereka berbeda-beda pastinya. Tindakan mereka berbeda-beda. Bahkan locus tempus delicti 22 Januari itu tidak satu pun mereka ada di sana. How come Anda kemudian membuat sebuah penersangkaan yang menurut saya tidak profesional seperti itu, termasuk pengenaan pasal 32 dan 35 itu. Saya kembali memantau Bang, adanya klaster-klaster politicking. Karena itu ya, saya apel kepada Pak Prabowo Subianto ya. Pak, intinya ini aja, Bang. kasus politicking. Yang bisa mengatasi ini adalah Presiden Republik Indonesia, karena yang dihadapi adalah mantan presiden yang memiliki kekuatan yang powerful. Kalau Anda mau mengatakan politicking, yang bisa politicking di Solo sana. Refli Harun menilai Arianto sering mengaku netral sebagai mantan penyidik, namun sikap dan narasinya selalu satu arah, membela Jokowi. Netral di ucapan, jubir di praktek. Kasus ijazah dinilai bukan lagi soal hukum, melainkan dipolitisasi dengan pasal-pasal berat yang terkesan dipaksakan. Pendapat berubah jadi pidana, kritik dibingkai kriminal. Dan pada akhirnya, Refli menyimpulkan pahit, secara hukum sulit melawan Jokowi. Secara politik, hanya Prabowo yang bisa menghentikannya. Jelaskan bahwa ini adalah suatu persoalan di mana Bapak diduga difitnah dan dicemarkan nama. Bapak itu siapa? Pak Jokowi. Oh, Jokowi dong, Kan bilang gitu. Joko Widodo. Sehingga Bapak memiliki hak sebagai warga negara membuat aduan dan laporan ke Polda Metro Jaya. Dilakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan ditemukan, oh pasalnya ini, pasalnya itu dan sebagainya. Oh orangnya ini. Karena hari ini kan AI. Apakah benar tiba-tiba yang cuap-cuap di dalam media itu benar dia apa tidak? Interupsi. Penelitian kan gitu. Nah, sehingga kenapa? Semua itu rangkaian sudah disampaikan. Interupsi. Ditemukanlah tindakan pidananya. Interupsi. Kemudian ditemukan juga tersangkanya. Interupsi. Jadi menurut saya tidak ada nih politik nggak ada. Jadi menurut Saya Anda sendiri tidak ada. persidangan inilah adalah the right Inilah. track. Karena apa? Bapak mengajukan aduan dan laporan itu dan akan dibuktikan. Interupsi. Karena kenapa? Karena ini masalah harga diri. Baik. Masalah Itu. harga diri. Bang Sangaji, silakan terakhir, Tanggal 9 Bang. Desember. Iya, saya ingin memberikan catatan bahwa ketika Pak Jokowi merasa difitnah, kemudian dicemarkan karena ijazahnya diteliti, ketika Pak Jokowi mengambil langkah penegakan hukum pidana, maka disitulah kesalahan Pak Joko Widodo sebagai seorang mantan presiden. Dan perlu kita catat bahwa satu-satunya ijazah di dunia yang menimbulkan kegaduhan di dalam satu negara ya hanya punya Pak Joko Widodo. Ketika seorang mantan presiden ijazahnya dipertanyakan, diragukan keasliannya, maka langkah seorang mantan presiden adalah menjelaskan itu kepada publik. Kalaupun hasil penelitian itu dianggap tidak ilmiah, lakukan hasil penelitian pembanding. Misalnya, terhadap barang bukti utama yaitu ijazah Pak Joko Widodo, ya silakan diteliti oleh lembaga peneliti independen. Pak Jokowi silakan tunjuk ahli-ahli. Tetapi kemudian karena Pak Jokowi mengambil ini karena hukum pidana, di sinalah titik persoalannya gitu. Seorang presiden, mantan Lalu presiden yang ijazahnya pernah baru berkuasa ditunjukkan selama tanggal 10 15 Desember. tahun, kemudian harus memenjarakan warga negaranya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sepanjang itu memang secara pembuktian hukum pidana material bisa dibuktikan. Karena apa? Sejauh yang alat bukti yang diajukan di penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini dikembalikan oleh jaksa peneliti berkas perkara, masih ada keraguan. Dan menurut saya, kenapa ada keraguan terhadap barang bukti? Jangan-jangan
salah satu barang bukti utama yang ditampilkan pada saat kami gelar perkara khusus yaitu ijazah Pak Joko Widodo, jangan-jangan memang jaksa juga belum yakin terhadap barang bukti tersebut. Ya. Sehingga barang bukti tersebut perlu dulu mendapatkan keabsahan dari pengadilan bahwa ini sah atau tidak, asli atau tidak ijazah ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terakhir. Yang terakhir. Berdasarkan pasal 161, berdasarkan pasal 61 ayat 3 yang terbaru, maka penyidik mempunyai tenggang waktu 14 hari. Ya. Dahulu di pasal 138 yang dulu, ya, di KUHP yang dulu, biasanya jaksa penuntut penyidik selalu mengulur-ngulur waktu. Dan biasanya jaksa juga tidak proaktif. Menurut saya di KUHP yang baru ini, menurut saya di KUHP yang baru ini, jaksa harus proaktif dan penyidik harus cepat karena ada konsekuensi hukumnya. SPDP-nya bisa dikembalikan oleh sebentar. jaksa Pertanyaan penting, Bang. Anda percaya jaksa? Saya percaya. Anda percaya penyidik? Saya tidak percaya penyidik. Saya tidak percaya terhadap alat bukti yang sekarang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Firman berbicara tentang bapak yang sering difitnah. Refli mematok. Bapak itu siapa? Jawabannya jujur dan terang. Jokowi. Di titik itu, netralitas runtuh. Firman membela dengan dalih harga diri, Sang Aji membalas. Mantan presiden seharusnya menjelaskan ke publik, bukan mengkriminalkan kritik lewat hukum pidana. Debat pun berhenti soal hukum dan berubah jadi soal siapa yang sedang dilindungi. Kesimpulannya, rangkaian debat ini membuka satu hal jelas. Hukum tidak sedang diperdebatkan secara setara. Para pembela berdiri dengan nama netralitas dan profesionalisme, namun narasinya konsisten melindungi satu figur, Jokowi. Sementara kritik dibingkai sebagai fitnah dan hukum pidana diposisikan sebagai alat pembungkam. Di titik ini, persoalannya bukan lagi benar atau salah, melainkan siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus dibungkam. Dan ketika hukum tampak condong ke kekuasaan, publik wajar bertanya, ini penegakan hukum atau perlindungan politik yang dilegalkan? Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.